Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Ihya Ulumuddin Kiai Imdadur Rahman Al-Ubudi Al-Hajj yang saya takdimi, segenap sivitas kampus Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, hadir Ibu Rektor Dr. Umi Zulfa MPD, manusia penuh dosa. Ketua BPP Unuga Bapak Kiai Haji Lubbul Umam ME, juga hadir Sekda Cilacap Bapak Awaluddin Muri, serta jajaran Forkopincam Kesugihan Cilacap, mahasiswa dan mahasiswi, serta mahasiswa dan mahasiswi expired yang saya hormati. Kenapa saya katakan expired? Konsep orasi kebangsaan saya itu sasarannya siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi. Lah kok ini tuwek-tuwek di belakang itu tadi. Saya bersyukur, siang hari ini saya baru bangun tidur. Saya sudah beberapa hari enggak tidur. Makanya tadi saya di mobil itu lama karena saya baru mengumpulkan nyawa. Bersyukur siang hari ini saya bisa sowan ke Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Mudah-mudahan pertemuan ini ada berkahnya. Kenapa tadi saya katakan tujuannya itu untuk kampus dan anak-anak sekolah. Saat pandemi berlangsung, orang nggak bisa ngaji. Saat itu saya ngamati pengajian dilarang, tapi tempat nongkrong masih buka. Saya tawarkan ke kafe-kafe itu, mau nggak kalian ngobrol sama saya? Nggak usah mengeluarkan biaya. Semua yang nanggung saya, termasuk siang hari ini. Kenapa yang dipilih Unuga? Karena kalau nunggu rektor Unuga ngundang saya, gak punya anggaran, gak ada anggaran. Ya karakternya yang bau-bau NU kan begitu. Jadi kalau bedanya rektor Unuga sama pengacara itu kan satu. Kalau pengacara itu masalah jadi duit. Kalau rektor Unuga duit jadi masalah. Tapi saya yakin Ibu Rektor ini pasti pinter cari uang. Karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Cuman problemnya satu. Pejabat itu kalau perempuan lebih menakutkan dibandingkan laki-laki. Wong wedok kira duwe jabatannya medeni, apa meneh rektor. Ya Allah. Nah, waktu itu saya bilang sama kawan-kawan saya di kafe-kafe itu. Ini bukan kafe-kafe yang itu ya, tapi kafe-kafe tempat nongkrong. Kalian mau nggak ngobrol-ngobrol sama saya? Waktu itu awalnya konsepnya ngobras, Bu. Ngobrol santai bareng Gus Miftah. Tujuannya apa? Jadi begini, gara-gara pandemi, orang takut mati itu tinggi. Karena takut mati, maka mereka berusaha belajar agama secara instan. Celakanya adalah, banyak anak-anak muda ini yang mencoba belajar agama tapi menemukan circle yang salah, komunitas yang salah.
Yang kedua, salah menemukan guru. Makanya saya pernah punya kalimat yang sangat viral ketika saya mengatakan, salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada mereka yang salah milih pengajian. Lah konsep orasi itu sebenarnya bukan pengajian, tapi dialog. Saya pengen ngobrol dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi lebih ke yang lebih khusus lah. Karena saya secara pribadi itu sudah capek berada di lingkungan dan circle pengajian. Makanya acara saya besok itu, saya ditugasi sama Pak Prabowo untuk membuat silaturahmi kebangsaan setiap bulan itu minimal 10 titik. Kayak tadi malam saya di Boyolali dengan puluhan ribu orang. Konsepnya bukan pengajian, tapi kita ngobrol yang mungkin lebih spesifik lah, kira-kira begitu. Nah, orang takut mati, maka kemudian konsentrasi mereka terhadap agama itu tinggi. Celakanya, satu, mereka bergaul dengan teman yang salah. Makanya kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu beliau mengatakan begini, la tashab man layun hiduka haluhu walayadulluka 'alallahi maqalu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Diksi yang digunakan oleh Ibnu Athaillah itu bukan teman, tapi sahabat. Kalimat sahabat itulah yang mendorong saya, dulu kenapa saya ikut pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Kenapa? Karena dari semua himpunan mahasiswa di Indonesia, itu yang menggunakan diksi sahabat itu hanya PMI. Mungkin mbak-mbak, mas-mas pernah mendengar atau membaca quote saya soal sahabat. Apa beda teman, pacar, dan sahabat? Siapa itu teman? 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Yang kita cari bukan pacar, yang kita cari bukan teman, tapi yang kita cari sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kita. Itu sahabat. Nah, persoalannya di era kekinian tuh mencari sahabat itu susah. Imam Fudail bin Abbas, dia mengatakan begini, yaji'u fi akhiriz zaman yakununa mohon maaf. Yaji'u fi akhiriz zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniyah wa a'da as-sarirah. Ini hati-hati. Akan datang di akhir zaman sebuah kaum yang di depan kita dia mengatakan teman kita, tetapi di belakang kita menusuk kita. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Banyak. Ada mbak? Banyak. Kalau di depan kita, wow, menyala abangku, respect abangku. Tetapi di belakang kita, dia menjelek-jelekkan kita. Jangan ya dik ya, jangan. Nah, karakter orang-orang model kayak gini sekarang banyak. Makanya kemudian ada bahasa itu, becek ketite olo ketoro. Wis kebacut tak pribik, ditikung karo konco. Yang itu pasti pengalaman nih. Nah, saya punya sekian kasus contoh bahwa bagaimana kemudian circle yang salah itu akan mempengaruhi cara keagamaan seseorang. Itulah alasan saya ini termasuk orang pertama yang mendeklarasikan dukungan saya kepada Pak Prabowo. Alasannya apa? Sederhana saja. Keagamaan seseorang itu tergantung koncone, Pak. Kalau temannya keras, cara beragama dia juga keras. Kalau temannya itu lembut, cara beragamanya pasti lembut. Dan itu alasan kenapa Master Corbuzier dulu dari sekian pintu masuk Islam yang saya tawarkan kepada dia, kenapa akhirnya dia tetap bersikukuh
untuk masuk Islam melalui saya. Kalau orang kemudian menganggap itu pansosnya Dedi atau Miftah terhadap keislaman Dedi, itu salah besar. Sebulan sebelum dia masuk Islam, dia sudah telepon saya. Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, why? Do you know about Islam? Aku tuh gak paham banget tentang Islam. Pemahaman saya terhadap agamamu itu, ya biasa-biasa saja lah dia bilang. Terus saya tanya, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu itu gak paham Islam itu apa, kenapa kamu pengen jadi orang Islam? Jawaban dia apa, Pak? Sederhana banget. Karena saya melihat Anda. Maksudnya, because your Islam is enjoy, relax, and happy. Islammu itu asik, menyenangkan. Enjoy. Saya itu kan orang yang tidak pernah menampakkan masalah saya di hadapan orang lain. Saya itu nggak pernah mau kelihatan susah di hadapan orang lain. Karena bagi saya miskin atau kaya itu mindset. Orang kaya banyak sambat, miskin. Orang miskin nggak pernah mengeluh kaya. Dan saya ini orang yang nggak pernah mengeluh. Bawaan saya harus happy, harus menyenangkan. Karena wama nursilul mursalina illa mubasyirin. Pertama perintah untuk menyampaikan risalah itu harus menyenangkan. Coba saya mau tanya sama mahasiswa. Kalau kalian punya dosen yang membuat kalian senyum di kelas sama yang merengut, kira-kira kamu pilih yang mana? Senyum dong. Wis dosen killer, merengutan. Lak menai biji pelit. Dosennya ya teko. Ya wedok. Jenenge ya Zulfa orang. Santai Bu, biasanya kalau habis saya bully itu biasanya langsung derajatnya naik Bu. Nah, apa? Akhirnya Dedi itu waktu itu saya bilang begini, kan kamu punya banyak temen, Ded. Bawa kamu masuk Islam sama yang lain saja. Mas Dedi itu sudah belajar Islam sejak zaman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Almarhum. Artinya apa? Sudah sekian lama. Sudah sekian lama. Dengan A.A. Kim beliau baik, dengan Ustadz Wijayanto, teman syuting di Hitam Putih. Saya ini termasuk apa? Kaul yang baru, kaul kodimnya itu. Saya kaul jadid. Di mata Deddy Corbuzier itu saya termasuk bukan kodim, tapi jadid. Tetapi kemudian ketika saya tanya, kenapa kamu ngeyel pengen masuk Islam melalui saya? Jawabannya ini yang menarik. Dia bilang begini, kan dulu Gus pernah mengatakan sama saya tuh, apa bro? Keislaman, wajah Islam seseorang itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka cara berislamnya juga akan keras. Dan ini yang sekarang mulai banyak terjadi di Indonesia. Makanya kemarin di Bali di acara Rakernis Barreskrim Mabes Polri, saya diminta untuk ngisi acara seminar. Saya bilang apa? Salah satu bentuk keadilan Tuhan di Indonesia itu Bu, dengan menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba Anda bayangkan, kalau di Bali itu mayoritas Islam, apalagi Islam keras. Begitu masuk Pantai Kute, di situ ada mbak-mbak berjemur sumur, susunya dijemur, wah itu kan. Orang Islam ini masuk Bu, langsung teriak, takbir, kira-kira bubar apa orang? Makanya Allah takdirkan Bali itu seindah itu, kemudian mayoritas orang di dalamnya non-Islam. Maksud saya apa? Ya ini bentuk keadilan Tuhan. Wadu'u syai'in fi mahalih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Loh, karena mereka non-Islam, ya sudah, berbuat semau mereka. Mau buka-buka aurat, macam-macam, ya sudah. Dan Allah spesifikkan itu hanya di Pulau Bali. Makanya sekarang banyak pantai yang mungkin lebih indah atau minimal sama dengan Bali, tapi kadang-kadang nggak maju, Pak. Karena berada pada lingkungan yang salah. Saya tidak mengatakan Islamnya salah ya. Cara berislamnya yang kemudian mungkin yang kurang pas. Padahal kalau kita kan orang Islam punya apa ya?
punya kebiasaan, punya pandangan bahwa sesuatu yang halal tapi nggak pantas dilakukan pun itu nggak boleh dilakukan. Halal boleh tapi nggak pantas, aja melakoni. Contoh, khotbah Jumat nganggo helm. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Umpamane ana musim Covid-19, orang di masker, kok tangi bojone nggih maskeran. Nah itu. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, tapi ora pantas. Kan aku jadi mikir, kok maskernya gede? Bu Rektor, saya mau tanya ya, ini ilmiah. Saya itu kalau masuk pasar itu agak bingung. Saya masuk pasar, mau mall, mau pasar, itu sama. Kenapa? Celana dalam perempuan itu dijual secara tercecer. Sementara celana dalam laki-laki dijual di dalam kotak. Aku belum ketemu jawabannya kan saya. Bapak sadar mboten nggih ta? Lak sempake wong wedok kuwi ditoto Pak siji loro telu menuduk kayak gitu. Dikasih patung, dikasih apa namanya itu? Apa? Manekin. Satu-satu. Lah nek wong lanang malah tersimpan rapi di dalam kotak. Aku ki mikir. Lah saya tanya sama istri saya. Ngopo ya, Bun? Jawaban istri saya itu menarik. Iya, Pak. Kenapa sempak perempuan itu dijual tercecer, sempak laki-laki dijual di dalam kotak? Karena kalau sempak laki-laki dijual tercecer, berpotensi burungnya lari kemana-mana. Gitu. Lagi codot ya. Saya itu kalau melihat sesuatu yang aneh itu, otak saya itu mikir kemana-mana, Bu. Apa ya? Nah, kalau pintu masuknya keras, ya Islamnya keras. Kalau pintu masuknya ini suka marah, ya mohon maaf, bentuk Islamnya juga penuh dengan kemarahan. Tapi sebaliknya ketika pintu masuknya ini lembut, ramah, ya Islamnya akan lembut dan penuh dengan keramahan. Dan Dedi bilang, kalau saya harus masuk Islam, this is with you not others. Ini harus dengan kamu bukan dengan yang lain. Saya tanya, kenapa Ded? Islam kamu itu asik ya? Saya dulu kenal kamu gara-gara kamu viral di klub malam. Saya undang di acara Mas Deddy Corbuzier itu, kopi susu. Ya hitam putih lah kopi susu goblok. Tapi resikonya berat, Bu. Saya kemarin di Surabaya itu acara pembukaan coffee cafe. Bintang tamunya saya, Denny Caknan, Delalah itu MC-nya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu kan salah satu artis yang nggak manut dengan siapapun, tapi manut saya nasihati. Karena saya ngerti psikologinya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu alumni Gontor, Bu. Dia sampai kelas 3 sanawiyah, tapi nggak lulus. Kalau mungkin dia lulus sampai aliyah, mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Dan anak itu cerdas. Anak itu cerdas. Selama ini dia bersikap kontroversi di media sosial itu hanya untuk menaikkan trafficnya. Karena kalau trafficnya naik, endorse-nya juga naik. Nikita itu pernah endorse-nya itu satu hari menghasilkan 2 miliar rupiah. Sehari dia posting IG story, karena trafficnya tinggi yang nonton banyak, sehari menghasilkan 2 miliar. Jadi dia itu berperilaku kontroversi itu sebenarnya hanya untuk apa? Strategi dia untuk menaikkan branding dan traffic medsosnya. Makanya saya bilang sama orang-orang, Islam di Indonesia itu unik. Uniknya di mana? Enggak jilbaban, enggak nutup aurat, tapi sholat. Contohnya nih kita ini. Sementara di Timur Tengah itu banyak orang yang nutup aurat, tapi enggak sholat. Loh, saya kan pernah ke Mesir, saya pernah ke Aljazair, kemana-mana. Mereka banyak yang nutup aurat, tapi enggak sholat. Di Indonesia buka-bukaan, Bu, tapi ya sholat. Nikita Mirzani ya sholat. Malam Jumat takon yasinan, ya yasinan. Ya sholawat, sedekahnya kenceng. Ya gede. Pahalane goblok gitu loh. Kamu mikir apa gitu loh. Ya. Kemarin saya kan lagi ngopi, Bu, sama Nikita ngopi ini kan. Difoto sama orang-orang itu di
tag di IG story saya. Gus Miftah sedang ngopi susu, bilang gitu. Saya jawab, iya, kopinya saya aduk, susunya tak lirik. Aku yang ngono ta. Lah sampingku nih kita kok. Ini beragama yang menurut saya asik. Lah, problemnya kemudian adalah banyak orang yang mulai kenal agama itu mabuk agama, Pak. Apa ciri-ciri orang yang mabuk agama? Merasa dirinya benar, dengan begitu gampang menyalahkan orang lain. Menganggap apa yang dia lakukan benar, dan begitu gampangnya menyalahkan orang lain. Contohnya sekarang lagi viral kemarin ditangkap sama santrinya Ki Azaim. Seorang pesilat yang nggak pernah kita tahu di mana belajar ngajinya, tahu-tahu seolah-olah menjadi ahli agama. Siapa itu yang di TikTok itu? Harry Pras umpamanya. Ini menurut saya kesalahan dia di mana? Kesalahan dia cuma satu. Mabuk agama. Yang tidak didasari dengan belajar yang baik, tidak punya guru. Makanya dalam hasanah Ahlus Sunnah mencari guru itu hukumnya wajib. Makanya kemudian dalam kitab taklim itu ada dawuh begini. Al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Itu berangkat dari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Makanya taklim itu jangan dipahami kitabnya guru, itu kitabnya murid. Kalau taklim itu dipahami sebagai kitabnya guru, itu seolah-olah menjajah murid. Bukan guru yang butuh mulang taklim ke murid, tapi muridlah yang butuh untuk belajar taklim. Bahasa ini hampir senada ketika Pak Prabowo itu datang ke pondok saya bulan April 2023, saya bilang sama beliau, bukan Bapak yang butuh jadi presiden, tapi saya rakyat Indonesia yang butuh melihat Bapak menjadi presiden. Kenapa Gus? Karena bagi saya hari ini mohon maaf, jenengan Mas, saya bilang ke Mas Prabowo waktu itu, sudah finish by yourself. Urusan Anda itu sudah selesai. Kalau orang kayak saya, kayak ibu ini kan masih perang dengan dirinya sendiri lah. Pak Prabowo itu orang yang sudah finish by himself. Artinya apa? Hidupnya sudah mapan, sudah cukup. Yang beliau inginkan hanya satu, memberikan dedikasinya untuk bangsa ini. Makanya ketika kemudian saya bilang seperti itu, oh gitu ya Gus? Iya Pak. Bapak itu hari ini duduk saja, kami yang butuh menjadikan Bapak sebagai presiden. Saya pancing. Mas, kalau jenengan jadi presiden, apa sih sebenarnya yang mau dilakukan? Beliau jawab begini, sambil berkaca-kaca. Gus, saya itu hanya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Saya itu pengen melihat rakyat itu kembali tersenyum setelah mendapatkan haknya. Dan demi Allah, kalau rakyat sudah mendapatkan haknya, rakyat kembali tersenyum, saya pengen meninggal dalam keadaan tersenyum. Mesti saya kalau ngomong ini merinding. Saya bilang, loh, ini membuktikan bahwa orang ini sudah tidak punya kepentingan apapun. Makanya ketika orang-orang itu tanya, Gus Miftah sejak kapan Gus Miftah itu mendukung Pak Prabowo? Saya bilang, Ru'yatul Hilal belum nampak, saya sudah isbat. Kemarin di Jawa Timur saya bilang, harusnya Kiai-Kiai NU itu berterima kasih sama saya. Loh kenapa Gus? Saya itu kan masuk mendampingi Mas Prabowo, yang kembali tadi saya bilang, latashab man layun hiduka halhu walayadulluka alallahi maqalu. Kan kita tahu 2014 circle-nya Mas Prabowo itu seperti apa? Orang-orang keras. FPI, HTI, macam-macam 212 di sana. Kenapa kok saya kemudian masuk di lingkungan? Dalam rangka menjaga circle itu supaya tidak dimasuki oleh orang-orang itu. Dan ini menjadi salah satu konsensus saya dengan Pak Prabowo. Mas, saya nggak mau orang-orang keras itu masuk waktu itu. Itu ya Gus, ya. Itu bagi saya tidak nambah suara Mas Prabowo, tapi mengurangi. Oke Gus, kalau ada orang itu masuk ke lingkungan Mas Prabowo, saya akan keluar. Ini jauh hari sebelum pemilu Pak. Makanya kalau hari ini ada orang bilang begini Bu, Kiai itu nggak usah politik-politikan, Kiai itu nggak usah begini-begini. Itu jelas kalimatnya orang fasik. Kenapa demikian? Karena kalau ada kiai di sekeliling kiai, orang fasik ini nggak bisa masuk. Kalau kiainya minggat, fasiknya yang masuk. Makanya sejarah mencatat orang hebat, pemimpin hebat, itu rata-rata dikawal oleh kiai, oleh wali. Makanya ada istilah Raja Wali.
Makanya kalau kamu pengen jadi Raja Wali gampang. Kalau kamu punya istri galak, kamu berpotensi menjadi wali. Tapi kalau kamu punya istri manut, kamu berpotensi menjadi raja. Kok istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, Raja Wali. Pokoknya orang lanang duwe bojo galak, itu wali. Duwe bojo manut, itu raja. Dan alhamdulillah istri saya itu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak. Oh, Raja Wali saya itu. Ya karena saya memahami lah, karena perempuan itu adalah pemaaf terhebat, tapi penyimpan memori terbaik. Itu perempuan. Jadi wong wedok iki lah, "Dik, aku njeluk ngapura ya aku salah." Banyak dimaafkan nih, tapi kelingan terus itu. Makanya saya bilang perempuan tuh ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup kelingan terus itu. Ciri-cirinya perempuan yang bajunya hitam. Oh iki. Jangan ya Dik ya. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, demikian juga dengan kalangan-kalangan sekolah dan pelajar, Pak. Puncaknya adalah ketika ada penelitian dari sebuah lembaga survei. Apa waktu itu surveinya? Survei dilakukan di Jawa Timur yang notabene kota santri. Notabene kotanya Ahlussunnah wal Jamaah, jamnya Nahdlatul Ulama. Radikalisme di kalangan pelajar itu naik di Jawa Timur sampai 36%. Coba Anda bayangkan, di Jawa Timur saja sampai 36%, piye ning Jawa Barat. Yang di Jawa Barat itu dulu bukan banyak terpapar paham radikalisme. Jadi bahasanya begini, di Jawa Timur tuh mahasiswa dan siswa yang terpapar paham radikalisme itu sampai 36-37%. Nah saya ngomong sama yang lain, gimana dengan Jawa Barat? Malah dijawab, Gus, kalau Jawa Barat itu bukan lagi terpapar radikalisme, tapi gudangnya radikalisme. Gudangnya radikalisme. Pertanyaannya adalah, kenapa terjadi seperti itu? Orientasi dakwah Ahlussunnah ini perlu dirubah, Bapak Ibu, adik-adik. Ini calon-calon dai, calon-calon daiyah ini tak sampaikan. Ini orientasinya ini perlu dirubah. Saya itu sangat menyayangkan ketika kiai-kiai NU itu hanya mencari ikan yang sama di kolam yang sama. Mencari iwak yang sama di kolam yang sama. Yola iwake gede, cetol, teri, sehingga dikit-dikit masalah. Inilah lata terus kajian ini ngeri loh. Rebutan iwak sing podo ning kolam podo. Lah saya itu nggak mau terjebak di wilayah itu. Saya harus ekspansi keluar. Bagaimana kemudian dakwanya orang NU ini tidak hanya dinikmati oleh orang NU, tapi juga orang di luar NU. Saya nggak mau kemudian ada klasifikasi, NU itu dengan kejumudannya cukup ngurusi orang-orang grassroots, orang-orang bawah. Urusan middle high, menengah ke atas bukan urusan NU dan lain sebagainya. Ini saya nggak sepakat. Dan saya mendobrak paradigma itu. Bagaimana kemudian dakwahnya orang NU itu kemudian bisa diterima di kalangan atas. Dan ternyata benar. Sebelum era TikTok menggempur kita hari ini, saya sudah di wilayah itu. Makanya jangan kaget Anda itu ketika melihat begitu banyak tokoh NU yang sangat diterima di kalangan NU, tapi tidak bisa diterima di kalangan luar NU. Di kalangan bawah mereka diterima, tapi di atas mereka tidak diterima. Karena mindset yang salah. Ketika orang berbicara mindset dan mentalitas, saya selangkah lebih maju. Ketika kita punya dalil al-muhafadhu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Konteks yang saya bangun itu lagi bukan lagi wal akhdu bil jadidil aslah, tapi apa boleh? Wal akhdu bil ajdadil aslah. Bukan lagi jadid, tapi yang saya ambil adalah yang ajdad yang terbaru. Saya itu orang yang sadar dengan kemampuan dan kekurangan saya. Saya itu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang tidak alim dan tidak soleh. Tetapi mempunyai keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena mentalitas saya terbentuk.
Saya mau tanya deh, kita ngomong mentalitas ya. Hewan yang paling besar di hutan itu apa? Gajah. Pertanyaan saya, kenapa gajah tidak bisa menjadi raja hutan? Padahal badannya besar, belalainya panjang. Dia nggak pernah menjadi raja hutan. Hewan yang paling tinggi apa? Jerapah. Jerapah juga tidak pernah menjadi raja hutan. Pertanyaannya why? Hewan yang paling kenceng larinya apa, Le? Citah. Kenapa citah nggak bisa menjadi raja hutan? Pertanyaan saya, yang menjadi raja hutan siapa, Nduk? Singa. Kenapa kok singa pertanyaannya? Ternyata jawabannya sederhana, mentalitas. Singa itu setiap kali melihat gajah, yang dilihat adalah makan siang. Singa itu setiap melihat gajah, yang dilihat itu adalah makanan. Singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar stok makanan yang dimiliki oleh singa. Itu terkait dengan apa? Mentalitas. Saya ini di NU mungkin tidak sebesar gajah-gajah itu. Anak kiai-kiai top yang masyhur viral. Mungkin keilmuan saya tidak setinggi jerapah kiai-kiai NU yang tinggi-tinggi. Atau yang larinya manuvernya tinggi. Tapi saya punya mental seperti singa. Dan itu terbentuk kenapa? Karena saya memiliki guru-guru yang luar biasa. Di Kendal saya punya guru almarhum almarhum Mbah Demyati Rois. Yang beliau ketika saya waktu itu dikritik, dibully habis-habisan, gak berhenti-berhenti, gara-gara saya ceramah di gereja waktu itu tahun 2021. Sepanjang hidup saya dakwah, pembulian yang paling besar ya ini. Dulu saya masuk kafe dibully ya standar lah, itu aja lah. Deddy Corbuzier masuk Islam, saya dibicarakan orang lebih banyak dianggap prestasi dibandingkan madorot. Tapi begitu saya ceramah di gereja, diposting sama Deddy Corbuzier sehari 24 jam ditonton 7 juta kali. Yang komentar 100.000. Miftah kafir. Saya marah enggak. Miftah kafir, hurra popo, sahadat meneh. La ilaha illallah wa Muhammad. Wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah sekali aja terbakar kekafirannya. Mosok awake dhewe wong eno bar salat afdalu dzikri fa alam anahu kok kafir. Goblok. Saya dibilang lagi, dasar Miftah goblok. Saya marah, oh enggak. Tak jawab, goblok, hurra popo, goblok welares, kue pinter cangkemmu rapayu. Itu orangnya slow banget, pokoknya ngapain itu dipikir. Saya mengucapkan selamat Natal saya itu keren. Karena tetangga saya itu 60% Katolik. Selamat merayakan Natal bagi sahabat-sahabat saya Nasrani. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Miftah merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya mendorong orang Kristen, orang Katolik untuk beribadah di gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen dan orang Katolik yang baik. Kalau orang Kristen dan orang Katoliknya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk beribadah di masjid. Karena masjid itu fasilitas untuk menjadi Muslim yang baik. Kalau Muslimnya baik, Kristennya aman, Katoliknya aman. Kalau Kristennya baik, Katoliknya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman. Karena bagi saya, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Saya ngomong begitu, mengucapkan selamat Natal, Miftah Kristen. Gara-gara mengucapkan selamat Natal untuk orang Kristen. Ya nggak segampang itu, Ferguson. Nggak bisa, Yura, nggak bisa. Kalau memang gara-gara ucapan langsung menjadikan seseorang berubah. Saya kemarin 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya nggak jadi Avenger. Gitu loh. Apa aku langsung ini lah Yora atau saya mengucapkan hari ibu tetap menjadi bapak. Ya kamu yang jomblo-jomblo itu mengucapkan selamat menikah untuk temenmu, kamu tetap jomblo. Iya. Sakno. Tapi apa boleh? Jomblo itu ternyata investasi. Bentar ya, relax dikit.
tinggalkan kajian tadi. Ternyata jomblo itu investasi. Kok investasi Gus? Iya itu investasi surga. Soalnya ada hadis begini. Man asyako, fa'afa, fakatama, famata, mata syahidan. Lho ngono. Barang siapa jatuh cinta, fa'afa, kemudian dia mampu menahannya, fakatama dan dia mampu menyembunyikannya. Famata kemudian dia mati, mata syahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Syaratnya satu, ketika dia jomblo, dia tidak bermaksiat. Wih beda lah jomblo, moro-moro makan gang sadar, wih beda, gitu. Tapi umumnya gue jomblo, ngempet, orang maksiat, cintamu kalau cawe itu ditolak, nggak apa-apa. Kamu nikmati saja. Kok ndilalah pengajian moro-moro mati kesetrum listrik, lah itu insya Allah matinya mati sangit lah. Tapi memang undang-undangnya wong senengnya kudu kan ngomong li. I jomblo kandhane ya. Kowe seneng, kowe ora kena empat. Ida ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi mangzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Loh, kan ngomong. Jadi ketika seorang itu seneng, datanglah ke rumahnya kemudian katakan kepadanya, "Dek, aku suka sama kamu karena Allah." Soal ditolak, santai, cinta ditolak, Gus Samsudin bertindak. Nah, santai saja. Saya dulu tuh di kampus Bu, di UIN Jogja itu. Satu kelas itu yang nggak punya pacar cuman saya sendiri. Bukan saya nggak mau, nggak ada perempuan yang mau sama saya itu. Saya tuh KKN di Sleman Barat, 9 orang. Cowoknya 5, ceweknya 4. Cowok 5 itu yang nggak punya motor cuman saya sendiri. Yang cowok 4 yang pacaran, semuanya pacaran sama mbak-mbaknya yang 4. Yang nganggur saya sendiri. Malam minggu itu saya di posko sendiri, yang lain pacaran semua. Telongso menu deh Bu. Saya dibully sama teman-teman, cie jomblo cie. Saya marah, enggak, malah saya jawab, sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Jadi saya santai. Waktu itu saya jawab, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini, sorry. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak wanita yang menyesali. Jaduknya karo Gus Miftah telat cok. Santai wae. Makanya kalau udah punya pasangan ya nggak usah lihat-lihat yang lain. Ingat, seindah apapun pelangi akan kalah dengan namanya matahari. Kenapa? Karena yang indah sesaat akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat. Saya itu kemarin baru ngerilis buku judulnya Hipnotis Cinta ala Gus Miftah. Mau cari bukunya? Gramedia. Anaknya berapa Bu? Anaknya 4 tuh, rektornya metengan. Aduh biasa Bu rektornya. Aja nggak usah jomblo le, santai baik. Rantai pacar, aku bilang rantai pacar ya sukses. Malah kamu bikin story. Bagaimana rasanya sama-sama melihat story, tapi sudah tidak berkomunikasi lagi. Iya, lorong. Yang tua-tua guyu apa ya paham itu. Terus tuwek. Melu-melu. Oh pernah juga. Tahun 1700. Kayak janda umur 60 tahun jamaah saya punya Facebook. Facebook itu kan rata-rata kalangan tua ya. Nah, TikTok itu kan anak-anak muda. Masa bikin status jam 12 malam begini. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Rondo 60 tahun gitu. Akhirnya tak jawab. Wonten Mbah. Oh, sinten Gus? Israel lah. Meh modar takon imam lah. Tapi nggak apa-apa. Kehilangan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu kehilangan dirimu sendiri hanya karena selalu mencintai orang lain. Loro itu. Loro hati. Nah, Jud, aku lah ngomong cinta, codot ya. Ini baik garangan.
Hati-hati sih jomblo, tapi ya cuma terus ke jomblomu wama fil jannati akzabun. Di surga itu nggak ada jomblo. Iya, mutar. Aku pengen sholat tahajud, sholat hajat. Jika sholat hajatku tidak mampu menaklukkan hati, izinkan kulantunkan takbir 4 kali untuk mensolatkan jenazahmu. Allahu Akbar. Ceramah. Kalau Bu Rektor memahami cinta beda usia itu enggak apa toh? Oh enggak apa-apa. Saya sama istri saya itu tua istri saya. Tapi enggak masalah. Karena bagi saya cinta itu bukan masalah usia. Cinta itu bukan soal usia, tapi soal rasa. Usia itu hanya angka bilangan, sedangkan rasa adalah tentang kenyamanan. Gak masalah kita gak seumuran, tapi boleh dong akhir umurku untuk kamu. Iya. Ya makanya yang istri saya kok istri pertama gitu. Ya saya kalau nikah lagi itu ya sebenarnya mampu Bu. Tapi aku menghina Bu Rektor tapi nggak ada yang mau. Jangan salah. Jangan salah. Ngantri Bu gitu loh. Saya itu bukan takut istri. Cuman istri saya lebih berani. Itu saja Bu. Makanya Bu Rektor jangan deket-deket dengan saya. Nanti cinta loh. Iya. Karena kopi butuh gula, sayur butuh garam, Bu Rektor butuh aku. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa mancing-mancing bocah tak ajar loh. Malah Bu Rektor bikin status. Yang dulu sempat menyembuhkanku, ini menjadi dia yang paling menyakitiku. Iya. Bu Rektor umurnya berapa tuh? Oh 50. Oh itu wes rawa pola. Kalau di Jogja banyak yang satu lagi, setengah tua lemu ginuk-ginuk. Nah, maka saya kemudian berpikir begini Bu, atas banyaknya survei yang menyampaikan bahwa aliran keras itu masuk kemana-mana, termasuk sasarannya kampus-kampus. Makanya kalau di kampus-kampus kayak UNU itu seharusnya nggak ada sama sekali lah. Kalau sampai ada mahasiswa UNU yang terpapar paham radikalisme, itu bukan salah mahasiswanya tapi salah rektornya. Loh kelasnya UNU kok terpapar gila, yo orang mungkin gitu, orang mungkin. Nah itu kenapa ini kemudian menjadi penting Bu? Karena salah satu tantangan bangsa kita hari ini adalah soal kebinekaan. Bagaimana kemudian kita hari ini diacak-acak dengan isu kebinekaan. Mulai dibentur-benturkan. Contoh begini ya, saya nggak ada urusan lah dengan Mbak Alawi, dengan Kiai yang sedang berkonflik itu saya nggak ada urusan. Cuman, saya itu dengar sendiri di tahun 2009, ketika saya berada di ruangan Maulana Habib Lutfi. Orang sekarang mau nyerang Habib Lutfi kayak apapun ini, apapun, saya nggak ada urusan. Karena beliau guru saya. Saya dianggap budak umpamanya, budak ya Habib Lutfi. Ya emang, kan kalian pernah ngaji. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdun man allamani walau harfan wahid. Saya itu budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma 1 huruf. Lah saya itu diajari Habib Lutfi nggak cuma 1 huruf. Berkitab-kitab. Kalau hari ini saya tetap bersikukuh menghormati beliau guru saya. Terlepas dari persoalan, ya mana Mbak Alawi, saya nggak ada urus. Tapi dulu tahun 2008, 2009, beliau mengatakan begini sama saya. Le, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana, Mbak? Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Saya tanya lagi, bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang.
Dengan cara membenturkan kiai dengan kiai, Habib dengan Habib, kiai dengan Habib. Kalimat itu disampaikan tahun 2008. Bagi saya ini firasat. Kan Nabi berwasiat, ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yang duru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Itu Abah sampaikan tahun 2008. Dan sekarang terjadi. Kiai gelut karo Habib, begitu juga sebaliknya. Kalau saya beginilah, secara pribadi ya, ini prinsip saya. Saya akan memberikan dukungan dan support kepada siapapun, entah dari kalangan kiai maupun Habib, yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah Islam. Siapapun yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah dan Islam, saya akan memberikan dukungan, entah dia berlatar belakang Habib atau kiai. Saya nggak ada urusan apakah Habib itu benar duriyahnya Nabi apa enggak. Selama dia memberikan nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain, bagi saya hormat. Kenapa kita bisa akur dengan orang Kristen, nggak bisa akur dengan para habaib yang jelas-jelas orang Islam? Tapi perilakunya ada yang aneh, Gus. Yang aneh nggak usah kita ikuti. Betul nggak, Bu? Kalau saya apa? Yang bagus, ikuti. Yang jelek, ya tidak, ditinggalkan saja. Gitu. Bukankah semua orang ini punya potensi kebaikan? Sama halnya ketika seorang juga punya potensi kemaksiatan. Masa saya dengan ahli maksiat kayak mbak-mbak, begenggek, mbak-mbak, apalah bahasa jarane wong ngapak ya? Telembok, tadi yang teriak telembok itu karena tamu reguler gitu loh. Jadi dia paham. Ya bakul kroto lah. Ya kroto, pakan manuk. Ya manukmu itu manuknya sapa gitu loh. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh kok. Apa kata Nabi? Latang duru ila dunubinas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wangduru ila dunubikum ka'annakum abidun. Lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh mencaci loh. Masa katakanlah dengan Habib siapa umpamanya? Yang memberikan kebaikan kok kita nggak lihat sama sekali. Soal kemudian ada perilaku buruknya, yaitu urusannya dengan Tuhan. Nggak ada urusan dengan saya. Kalau dia membohongi saya umpamanya atas nama kehabaibannya, saya nggak dosa, yang dosa yang membohongi. Betul nggak, Mas? Saya kemarin santai saja bilang begini, Pak. Afwan banget saya bilang begini. Gus masih percaya Habib itu duriyahnya Nabi. Saya bukan dalam kapasitas percaya atau nggak percaya, tapi saya dalam kapasitas husnudzon saja. Kalau memang mereka yang mengaku Habib itu duriyahnya Nabi, saya hormati. Delalah besok di hari kiamat yaumul hisab, mereka diputuskan bukan duriyahnya Nabi. Salah saya di mana? Rugi saya di mana? Nggak ada. Yang salah siapa? Ya mereka. Yang rugi siapa? Mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka hari ini saya aniaya, saya zolimi, delalah besok di hari kiamat diputuskan, delalah tenan Habib itu duriyai Kanjeng Nabi. Aku ketemu Kanjeng Nabi, raiku dekek. Lah aku bar mbuli Bu Zulfa aja mulai serap apa, aku tuh mahasiswane kok. Nah. Respek rektorku, udah selesai itu. Senggol dong. Nah. Tapi lah karo Kanjeng Nabi, orang yang saya anggap bukan duriyahnya Nabi ternyata duriyahnya Nabi. Aku bengok-bengok, Nabi, isfa lana ya Rasul. Nabi jawab, sorry ye, modar aku ayo kowe. Kowe mbiyen ning donya nganiaya anak putuku kok saiki njaluk pitulungan karo aku. Sorry ye. Rampung. Tapi lah jelas yang tak anggap duriyah ternyata bukan duriyah. Kanjeng Nabi malah masake karo aku. Alah mif kowe iki mbiyen diapusi karo wong sing ngaku-ngaku putuku. Ya wis kowe melu aku, langsung aku bengok. Oke gas, ngono aku. Maka jangan sampai kemudian paham-paham keras itu masuklah ke lingkungan kampus kita, Bu, ke lingkungan asrama kalian dan sebagainya.
Karena ini ancaman. Contoh, acara saya semalam di Boyolali itu saya kasih tagline apa? Saya kasih judul besar apa? Silaturahmi kebangsaan. Tagline-nya apa? Terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Pak Prabowo. Kenapa saya lakukan? Karena salah satu ciri-ciri orang yang beraliran agak keras itu mohon maaf. Gak percaya dengan pemerintah, dengan segala sumbangsihnya. Padahal kita diajarkan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Apapun itu, kayak Pak Jokowi, selama 10 tahun, dedikasi dan sumbangsihnya untuk bangsa ini jelas. Apalagi untuk NU. Walaupun dibully gara-gara ada usaha iup tambang untuk NU. Itu keputusan pemerintah ya sudah. Muhammadiyah juga menerima kok. Makanya saya bilang, NU dan Muhammadiyah dulu dipisahkan oleh kunut, sekarang dipersatukan oleh tambang. Wah. Ini serapapong ini pemerintah kok. Baik hati kok. Dan yang hebat Pak Bahlil. NU Muhammadiyah dulu dipisahkan oleh tahlil, dipersatukan oleh bahlil. Wah. Ya kalau kemudian mau protes ya silakan. Tapi bagi saya mungkin itu cara pemerintah untuk memberikan pengelolaan tambang ini kepada masyarakat melalui NU dan Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lainnya. Ciri-ciri mereka itu apa? Nggak mengakui eksistensi pemerintah. Bahkan menganggap pemerintah ini kafir dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat ya mohon maaf. Pak Jokowi 10 tahun memberikan sumbangsihnya yang luar biasa untuk bangsa ini. Contoh, kita akui apa enggak, pandemi COVID-19. Itu semua negara di dunia berusaha keluar dari zona itu. Dan ternyata Indonesia bisa menjadi 4 besar negara yang keluar dengan baik dari pandemi COVID-19. COVID selesai, muncul baru resesi global. Saya kemarin baru dari London, Mas. Nonton final Piala Champion. Kebetulan saya penggemar Real Madrid. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Iya. Itu ternyata negara-negara di Eropa itu Pak rata-rata resesi Pak. Jerman itu loh yang membuat mobil resesi Pak. Argentina hari ini, mohon maaf, ambiar. Anda itu kan melihat Argentina kaya gara-gara melihat Lionel Messi. Anda itu kan melihat Spanyol itu kaya gara-gara melihat Madrid yang mampu membeli Mbappe sama Endrick. Barcelona, sorry ya. Gawe piala dewe, mengundang Monaco, kalah, lah. Kere itu. Madrid, Super Copa, Super Euro, ngelawan Atlanta, bebas. Madrid. Nah, karena Madrid pro Palestina. Messi kan Israel. Kan bajingan. Kok saya kisah ngedukung Israel bajingan pakai Pak. Saya dulu Pak itu minumnya Starbucks. Setahun ini saya haram minum Starbucks. Dan sekarang Starbucks itu bangkrut. Gara-gara diboikot. Makanya kalau Anda mengatakan boikot juga nggak ada efeknya, salah. Bangkrut. KFC itu loh bangkrut. Oh kalau dulu orang bangga makan KFC. Cintamu kayak KFC apa? Cabangnya di mana-mana. Sekarang bangkrut. Nah, di saat orang takut dengan resesi, tahun 2022, saya diminta menjadi pengisi acara di acara Forum Investor Daily Summit 2022 di Jakarta. Yang hadir investor dunia, seluruh menteri, Pak Jokowi semuanya. Saya diminta berbicara tentang resesi, kekhawatiran bangsa ini terhadap resesi. Dengan gagahnya di panggung saya bilang apa Bu? Nah ini pas acara ini, Investor Summit 2022. Ini ada Pak Jokowi, ada semua investor dunia ngumpul di sini. Jadi maksud saya bertransformasi ya gitu loh. Saya mau aku mau pengajian-pengajian, acara saya transformasi menjadi acara-acara seperti ini. Dan ternyata mereka juga menerima itu. Justru saya bisa mempraktekkan ilmu saya dengan baik. Contoh, saya itu protes Bu, kiai-kiai berbicara sama orang miskin temanya zuhud. Bapak Ibu masyarakat kita harus zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ya matamu wis kere kon zuhud. Ya tambah kere gitu loh. Ngomong Anda harus zuhud tapi kiai ini mobilnya Alphard, ya dibully kita gitu loh. Salah, itu misdalil menurut saya. Kalau ngomong sama orang miskin itu jangan ngomong zuhud.
Tapi ngomonglah soal umpamane wiroi. Apa itu wiro? Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Tapi ketika berbicara di forum seperti itu, ketemu orang-orang kaya, ketemu pejabat, baru berbicara zuhud. Orang kaya, kamu harus zuhud. Boleh punya dunia, tapi jangan pernah diatur oleh dunia. Dunia berada di tanganmu, bukan di hatimu. Itu namanya zuhud. Makanya Imam Abil Hasan Asy'adili itu ketika dikritik karena bajunya mahal, kudanya mahal. Santrinya bilang begini sama Asy'adili, Pak Kiai ini nggak zuhud. Nah ngapa, kudanya mahal, pakaiannya mahal. Apa jawaban Asy'adili, Imam Abil Hasan Asy'adili? Sing ra zuhud sapa le? Aku sing ra duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe malah mikir. Ku sak goblok-gobloke wong. Sak goblok-gobloke wong ku apa, Nduk? Ora duwe tapi melu mikir. Kayak mobil Alphard gek bensin entek piro. Engko ban lak mbledos kepiye? Pajeke 40 juta. Engko lak tabrakan asuransine kepiye? Goblok. Ora duwe melu mikir. Yang gak zuhud itu seperti itu loh. Makanya saya bertransformasi ketemu orang-orang seperti ini. Makanya kalau saya itu haji, yang saya bimbing bukan jamaah tapi artis. Saya kemarin pulang haji dengan Atta Halilintar, Aurel, Raffi Ahmad. Karena mereka butuh dibimbing, kalau enggak yang lain yang masuk. Nah, di saat resesi, di saat acara itu saya diminta untuk optimisme bangsa ini. Saya bilang apa? Yang saya gunakan dalilnya apa coba? Wal ismu minhu mu'robun wa mabniyun. Isim itu ada mu'rob, ada mabni. Mu'rob itu dinamis, mabni itu statis. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang mu'rob. Mu'rob itu apa? Optimis. Apa bedanya orang optimis dengan orang pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kan keren Pak, ngaji mu'rob di hadapan presiden. Di hadapan presiden. Ketika kemarin di Istana Negara saya diminta untuk tausiah buka puasa bersama, apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan ngeri. Kenapa bangsa Indonesia bisa besar? Jawaban saya apa? Ajhalun nas mantaraka yakina ma'ing dauli dhonni ma'ing danas. Ibnu Athaillah. Sebodoh-bodoh orang itu adalah ketika meninggalkan keyakinan yang dia miliki demi mengikuti keyakinan dan prasangka orang lain. Bangsa ini bisa besar karena punya keyakinan yang besar. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa la falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa bangsa ini kecuali yang telah Allah izinkan bagi kami. Maka saya meyakini Indonesia tidak akan kena resesi global. Pak Jokowi tepuk tangan. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa mandiri, berdikari. Gimana enggak? Coba kita tuh pengen mangan beras, yo parine dewi. Pengen mangan sayur, tandurane dewi. Pengen mangan daging, pitike dewi. Pengen mangan endok, ndoke pitik bukan ndoke dewe gitu. Jadi kaitannya itu, bangsa ini tidak boleh dikuasai oleh orang-orang keras, oleh paham radikalisme dan lain sebagainya, karena ajaran Al-Quran yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, bahwa kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yang moderat, berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Mungkin begitu Mas, kita ngobrol saja, yang berani ngomong tanya tak kasih sangu. Kowe ngenteni sangu saka rektor ya ora disangon-sangoni to. Sangoni. Oke, baik kita buka untuk sesi tanya jawab. Berapa Gus? 2 cewek, 2 cowok dulu. 2 cewek, 2 cowok. Silakan. Boleh angkat tangan dari yang cowok dulu. Dari yang cowok 1. Yang ya, Mas ya, boleh. Maju aja, maju sini, maju sini. Maju, silakan ke sana 1. Sebentar, dari santri. Ada yang dari santri? Ada yang mau tanya? Santri, ya ke depan Mas. Oke, dari yang cewek, mahasiswi. Ada yang mau tanya? Mahasiswi? Kalau enggak saya lempar ke santriwati. Ayo, yang mau tanya? Yang belakang santri, boleh ke depan silakan. Boleh ke depan. Silakan untuk yang sudah angkat tangan yang ada di belakang, untuk santriwati silakan boleh berdiri, Mbak. Satu lagi mahasiswi. Mahasiswi. Ya, silakan boleh berdiri.
Baik, silakan boleh naik ke atas panggung. Satu lagi tadi masnya mana? Oh ini, iya mas. Silakan mas. Ayo ceweknya satu lagi. Yuk, satu lagi Pak. Cukup Gus, dua. Dua. Ya. Monggo Mbak. Nah, dua dulu, nanti habis ini tambah lagi. Ayo masih dikasih mic. Mic-nya mana? Udah, ayo kamu dulu. Kamu mahasiswa apa dosen kamu? Oh mahasiswa. Orangmu tua banget. Namanya siapa mas? Nama saya Muhammad Nailul Fauzi, biasa dipanggil Manaf. Muhammad Nailul Fauzi Manaf. Muhammad yang mendapatkan peruntungan. Muhammad Nailul Fauzi. Tapi kira Ilul. Ih zizi. Manaf. Fakultas apa kamu Manaf? Fakultas Ekonomi, Oh ekonomi. Jurusan? Manajemen. Cita-cita? Cita-cita pengen jadi pembisnis. Bisnis apa? Saya minat di kuliner sama peternakan dan pertanian. Jadi kayak kalau kita pengen kuliner, kita juga harus tahu bahan-bahan dasarnya tuh bagaimana memprosesnya. Jadi telek kita bisa diopong, dari, ya. iya gitu. Jadi kayak kita harus, jadi tidak harus dari orang lain, kita juga bisa memproduksinya sendiri gitu. Bagaimana Itu yang gitu. dimaksud programnya Pak Jokowi dari hulu ke hilir gitu kuwi. Saya ini nggak ngerokok, tapi saya sekarang jadi juragan rokok. Jadi petani tembakonya kita beli, kemudian kita kalau dijual kan murah tuh. Nah kita buat rokok. Rokoknya saya dulu mikirnya begini. NU itu kan klaster perokok paling tinggi. Karena orang bukan ahli hisab, ahli sunni, nyusu geni. Nyusu geni. Makanya kalau ada orang Majusi yang berpotensi disembah pertama kali oleh orang Majusi itu adalah mulutnya orang NU. Kan Majusi penyembah api nih. Orang NU ngerokok, Gusti Allah. Makanya setan itu sangat takut dengan Kiai NU. Bukan karena doanya, karena rokoknya. Loh kan setan dari api. Gitu kan? Setan dari api. Kiai NU geni dimut gitu loh. Nah. Kamu pengen bisnis kuliner dan kobul. Apa pertanyaannya? Saya mau mempertanyakan seperti ini Gus, kan saya juga alumni pondok. Jadi Pondok mana kamu? Saya alumni pondok El Bayan, Majenang. Nah, saya mau bertanya, kan di sini kan tentang kita membahas tentang kebangsaan. Ya, kebangsaan itu berarti kan ke nasionalisme ya, Gus. Lah, di sini biasanya kan ada di suatu tempat atau di suatu pondok itu yang apa ya, kayak kita tuh terlalu tertutup. Itu bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara kita agar bisa tetap bagaimana selayaknya sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa juga yang bisa bersikap rasionalisme di dalam situ, di dalam kompleks itu dan lingkungan. Bersikap apa? Apa? Bersikap apa? Rasionalisme, nasional. Jadi kayak kita Nasional apa rasional? rasionalisme. Rasionalisme ya apa ya? Ngerti ku rasionalisasi apa rasional? Rasional kok isme ki sing ngendi lho. Terus pertanyaannya? Jadi bagaimana menyikapinya agar kita atau sebagian dari lingkungan tersebut bisa tetap tidak tertutup atau tidak, contoh dalam pondok kita tuh terlalu agamis gitu ya Gus. Jadi tidak tertutup dengan lingkungan tersebut. Jadi bagaimana agar kita juga bisa tetap kebangsaan kita itu tersendiri tetap masih ada dan juga masih tetap berlaku. Begitu Gus. Sumpah aku mumet. Pertanyaannya membagongkan. Di luar Nurul. Aku nggak habis fikri.
Ya Allah, manaf, manaf. Takonmu kok mulet kaya rupamu lah. Kamu semester berapa, Manaf? Apa Gus? Kamu semester berapa? Semester gangsal, saniki. Saniki. Saya itu memegang kaidahnya Imam Al-Ghazali. Jangan memberikan fatwa kepada orang yang tidak minta fatwa. Ya orang-orang tertutup itu kalau nggak minta fatwa ya ngapain kita ikut-ikutan? Karena saya itu nggak pernah mau ngurusi orang lain. Karena siapa tahu orang lain juga nggak mau kurus. Ya, nggak usah ngurusi orang lain. Orang lain nggak mau kurus kok. Contohnya iki, ya Allah gede nih ya Allah. Nah, salah satu insan terbaik kata Nabi itu apa? Iki hadisnya tak usah komplit ya, kan biasanya diwaca cuma separuh itu. Kenapa Bu, mak-mak? Kamu tersepona dengan Manaf ya? Ya mudah-mudahan. Oh sama Abah. Hadis kompletnya kan begini. Ahabbun nas ilallahi anfa'um linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Itu kan panjangnya begitu. Terus kemudian dilanjutkan lagi wali an amsya ma'akhin fi hajatihi la habu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahrun. Tak potong yang tengah li. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah memberikan kebahagiaan bagi orang Islam yang lainnya. Dan nggak mungkin kita menjadi orang yang bisa membahagiakan orang Islam yang lainnya kalau kita menjadi pribadi yang tertutup. Ya, nggak mungkin kamu tutup bisa memberikan kebahagiaan, caranya kepiye itu. Makanya orang introvert itu kalau suruh bergaul susah. Orang introvert itu kan susah. Apalagi cewek introvert, waduh. Repot. Dek, makan di mana? Terserah. Dek, makan di mana? Terserah. Dek, datang di terserah. Begitu masuk ke restoran, loh mas kok neng kene toh? Goblok gitu loh. Mau ngomong terserah, begitu menggok kok protes. Pokoknya ribet pokoknya. Tapi ya saya nggak boleh nakut-nakuti perempuan. Karena perempuan itu bahasa Arabnya itu hampir sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya apa, Le? Mar'atu. Cermin bahasa Arabnya mir'atu. Kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah, tidak akan pernah utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Kowe semester 1 duwe masalah karo kampusmu sampai semester 15 Bu Zulfa kelingan terus tenan. Ahli sejarah, kelingan lah kamu dulu pernah demo saya. Wis ngono ya. Ra lulus kowe. Mapala, Maesa paling lama. Nah. Enggak mungkin kita bisa berbagi kebahagiaan kalau kayak introvert. Lah. Kita itu tidak bisa ngatur orang yang memang tidak mau mendapatkan aturan dari kita. Kok ada tempat mereka mau, contoh begini, saya itu di Jawa Timur, ada satu madrasah besar Pak, pondok besar. Dan tertutup. Ini santri-santrinya bilang begini, "Bah, kok datang ke pondok kami lah." Sayanya mau, tetapi apa? Pengasuhnya nggak mau, ya nggak bisa masuk. Wong sing dikuwasa pengasuhe kok. Minimal yang bisa kamu lakukan adalah ketika melihat orang lain seperti itu, kamu nggak ikut-ikutan dengan dia. Kalau toh kamu diserang, santai saja. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Nah, jadi, contoh begini ya, kan banyak gus-gus itu Pak, yang ikut-ikut saya ngaji ke klub malam.
Akhirnya terjadi apa? Dia tidak bisa mewarnai, justru diwarnai. Yang tadinya nggak kenal botol, malah akhirnya botol. Ya modar. Yang tadinya nggak kenal cewek, gara-gara ngaji ke klub, akhirnya malah kenal cewek. Gara-gara ya nyuwun sewu. Pemilik karaoke itu begitu rampung ngaji, Gus, mboten karaoke rin. Itu biasa. Kayak saya ngaji di lokalisasi di Sarkem, begitu pulang, mbak-mbak PSK lagi mau jajanan, mau dodolan tuh, bengok-bengok, Gus, mampir, gitu. Loh, lara kuat imane. Tenan. Jadi kalau punya ilmu itu penting, tapi punya prinsip itu juga penting. Makanya saya dulu punya teori, orang bisa besar itu syaratnya 3. Siji iso, loro wani, telu wadai gede. Wani ini soal, iso ini soal skill kemampuan. Itu kan? Wani ini soal mentalitas. Wadai gede itu soal kapasitas. Mungkin yang punya ilmu lebih banyak dibandingkan saya banyak, Pak. Untuk ngaji di klub malam. Pasti banyak. Tapi yang punya mentalitas dan kapasitas seperti saya belum tentu. Makanya saya itu kenapa kok rajin puasa. Kayak hari ini pas saya puasa. Saya puasa Daud. Saya alhamdulillah Bu, sudah 8 tahun saya yang terakhir ini Daud. Kalau dulu setahun 2 tahun berhenti. Terus puasa lagi. Ini saya sudah 8 tahun saya Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Kan istiqomah. Kita istiqomah, kita konsisten gitu loh. Kalau memang nggak punya kapasitas ya aja. Kamu nasihati para pemabuk, malah akhirnya ikut melu-melu mabuk. Itu nggak boleh. Makanya itu tadi, saya punya prinsip yang membuat saya kuat itu adalah ajalun nas mantaroka yakina ma'ing dauli dzanni ma'ing danas. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya untuk mengikuti prasangka dan pendapat orang lain. Kiai kok ngono, akhirnya kita katut. Apa? Rektor kok ngono, yakin saja Bu, yakin saja. Rektor kok wedok yang menangan kok ngono aja, santai aja Bu. Wedok iso ngatur lanang kok. Benar ya? Kalau kamu gak punya kemampuan ya diam saja. Paling sederhana apa? Mendoakan. Allahumma dihim, fa'innahum layak lamun. Gitu saja Bu. Ayo sini Mbak. Ya kamu yang gede dulu. Saya nggak bilang kamu gemuk loh. Kan ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet. Mbak siapa namanya? Anissa Aulia. Hah? Anissa Aulia. Anissa Aulia. Kalau Anissa itu artinya perempuan, kalau Anis itu artinya lembut. Makanya kenapa bahasa perempuannya itu Anissa? Karena Anis. Walaupun sekarang yang namanya Anis belum tentu lembut. Merasa melu-melu rada. Kamu fakultas apa? Mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Pembangunan. Mahasiswa baru? Iya. Kok stok lama? Jadi apa? Fakultas baru di sini. Dan kamu mahasiswa barunya. Jurusan apa? Ekonomi Pembangunan. Fakultasnya apa? Fakultas Ekonomi Pembangunan. Fakultasnya Ekonomi Pembangunan gitu. Atau fakultas ekonomi jurusannya ekonomi pembangunan. Iya. Nah ngono loh nis. Mas Grogi. Anis, Mbak Anis. Mbak Anis. Fakultas ekonomi pembangunan. Besok kalau keluar jadi apa itu? Kalau kita ngomong pragmatis jadi apa itu? Jadi mandor, kuli gitu. Jadi rencananya mau ikut memperbaiki dalam keuangan masyarakat kayak misal UMKM-nya gitu. Oh, emangnya keuanganmu sudah baik? Belum. Mbak Anis. Mbak lo ya. Kamu asli Cilacap? Oh, ya udah. Pertanyaannya apa, Mbak Anis? Kira-kira Bu Rektor ini skornya berapa? Nilainya berapa? 11 Bu, katanya Bu, dari 100 Bu. Apa Mbak Anis? Bagaimana tanggapan Gus Miftah tentang mahasiswa
yang saat ini sedang marak terjerat pinjaman online untuk biaya pendidikan, apakah ilmu yang didapatkannya nanti akan menjadi berkah, serta bagaimana cara menyikapi agar terhindar dari pinjaman online? Terima kasih. Lah aku modar, musuhku sampe nembani. Ada ya Allah. Kamu juga pinjol? Jangan ya, Dik ya. Enggak, saya cuma pengen baca satu hadis soal utang piutang saja. Mau rungokke lho. Aku enggak spesifik bahas pinjol lah. Lah aku kita tahu ya, Bu. Di WA orang begini. Nama Anda didaftarkan sebagai penanggung jawab atas utang pinjol saudara ini. Tolong Anda segera bayar, kalau enggak saya laporkan ke polisi. Wah, kepiye jaluk? Aku diancam, dari nomor saya dicatat sama orang yang utang pinjol. Apa kerai kuki kaya kota infak kamu? Kok iso disangkut paut kayak gitu. Saya itu utang aja nggak punya kok apalagi pinjol. Fidah ini dalam persoalan utang. Ini hadis riwayat Ahmad. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang menggenggam jiwa Nabi Muhammad. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Seandainya seorang terbunuh di jalan Allah. Summa asha, kemudian dia hidup. Summa qutila fi sabilillah, dia mati lagi dalam keadaan fi sabilillah. Yang kedua kalinya. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Summa asa. Summa qutila fisabilillah, kemudian dia mati lagi dalam keadaan fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Jadi mati urip, mati urip, mati urip. Mati nih fisabilillah, urip meneh sampai pengen telu. Tapi apa? Wa alaihi dainun, dan baginya adalah hutang, ma dakhalal jannah, dia tidak akan pernah masuk surga hatta yakti dainahu, sehingga dia membayar utang. Jadi lak kowe duwe utang. Duwe utang. Oh, sifatnya sing utang sing api-apian wae lah orang ngomong pinjol. Saya itu nggak sepakat kalau orang mengatakan bank itu pasti haram, itu saya belum sepakat. Bunga bank pasti haram itu saya belum sepakat. Kalau riba itu pasti haram, saya sepakat. Tapi apakah bunga itu pasti riba? Belum tentu. Itu kan ada di beda tafsir. Soal kelipatan. Kalau kayak keharaman homer umpama, itu kan kot mutlak. Tapi kalau bunga bank apa itu riba, itu banyak ulama yang debatable. Nah, kalau soal utang ini, Dok, hati-hati. Kowe urip mati, sabillah urip meneh, mati meneh, urip meneh, mati meneh, kok duwe utang? Madakhalal jannah hatta yakdiya anhu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sehingga kamu membayar utang-utang itu. Pertanyaannya kalau konteksnya apakah berkah apa ora? Kuliah yang dimodali dengan pinjaman dari pinjol. Sekarang pertanyaan, barokah itu apa? Barokah itu maknanya adalah ziyadah, nambah. Nambah apanya? Satu, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dua, ziyadatul mahabbah, bertambah rasa cintanya. Nomor tiga, ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Pertanyaanku, wong diutang pinjol kira-kira bahagia apa ora? Ora. Tambah api apa ora? Ora. Tambah seneng apa tambah musuh? Tambah musuh. Berarti apa? Berkah apa ora? Ora. Karena enggak ada kebaikan, tambah rasa cinta, tambah kesenangan. Berarti enggak barokah. Saya itu Bu, orang datang ke pondok, Gus, utang, bah, utang. Kalau dulu tak kasih. Tapi ternyata apa? Utang itu menjadi wasilah pemedot, apa pemedotnya apa? Pemutus. Angelman. Pemutus silaturahmi terhebat itu adalah utang. Betul nggak, Bu? Soalnya wong utang ki arepe utang raine luwih manis tinimbang madu, lak ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Soalnya lah wong utang ki wajahe melas kon bayar males. Sing nagih kaya sing butuh.
Sementara utang ra dibayar malah ditinggal piknik. Kan bajingan. Uangnya ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya ungu. Jadi kalau dalam kacamata saya itu enggak berkah. Karena enggak ada ziyadatul khair, ziyadatul mahabbah, ziyadatul sa'adah. Masih. Kata iki santri. Cah cilok kumusnya kandel men lho iki. Sekedap ini kula badhe tanglet Gus. Jenengmu iki sapa tak sing berat takon iki aku tak ajar kowe malan. Ziyadul Haq An-Ni'ami. Sapa? Ziyadul Haq An-Ni'ami. Ya Allah jenenge Ziyadul Haq Ani-ani. Ya Allah luar biasa. Ani-ani. An-Ni'ami Gus. An-Ni'ami. Oh Ani-ami. Ani-ami itu tuh. An'am, Ani-ami. Nggih. Jalau syai'un ni'aman. Jenenge keren ya. Ziyadatul Ziyadul Haq Haq An-Ni'ami. Ani-ami. Ibu pengen tahu artinya? Artinya apa, Le? Tambah kebenaran kalih kenikmatan Gus. Oh. Jadilah ibu-ibu pengen anaknya nikmat, rabekno karo Ani-ami. Ani-ami itu artinya piro-piro kanikmatan. Nikmat dunia ya nikmat akhirat. Jadi insya Allah bocah iki setia. Buktinya duwe kumis. Kalau cowok punya kumis, fake dia lele bukan buaya. Walaupun kumis itu sunahnya jadi dikerok. Kalau jenggot, walaupun dikit, dipelihara. Kalau kumis itu dikerok. Saya ditanya sama santri saya, kalau gimana hukumnya melihara kumis, bah? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk membahagiakan istri, ya hukumnya wajib. Tapi lah niatnya ngeden-ngedeni mertua, haram. Kamu dari mana nih, Ami? Saking Demak Gus. Demak? Iya. Oh, gue kuliah di sini? Nggih. Fakultas apa? Asih baru kula mriki. Fakultas apa? Fakultas PGMI ini mlebetin apa Gus? Lah. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, itu berarti kamu masuk fakultas tarbiyah. Tarbiyah Bu ya? Di sini ada tarbiyah nggak? Oh, fakultas keagamaan Islam kalau di sini. Karena beda tempat kan beda. Kamu pengen cita-cita pengen jadi guru? Bikin kali tiang sepahe ngoten Bu. Bikin tiang sepahe. Oh, kamu korban orang tuamu, korban ambisi. Jadi kamu nggak niat sebenarnya kuliah di sini? Nggih, niat. Niat. Terus fakultasnya itu kamu niat nggak? Niat. Kok diken matamu ya ajar. Mumet ndas itu. Kamu dulu mondok di mana, Ani-Ami? Dalem Dulu mondok di mana? Tan Jawa Timur. Di mana Jawa Timurnya? Al-Mahrusyah. Oh, gue Lirboyo. Nggih. Wah, medeni iki lur, Pak. Kamu santrinya Kiai Kafa berarti? Dalem? Kamu ikut Kiai Kafa dulu, Buya Kafa B? Nggih, tapi kan kula Tan Mahrusyah. Jadi nderek Gus Reza. Oh, ini mah Rusiahnya, ini Gus Reza. Dulu pas berarti saya orasi kebangsaan di sana kamu ada? 2 tahun yang lalu. Mboten nonton kula. Oh, gue turu berarti, bolos gue. Ora bener ya nih Ami. Saya itu orasi kebangsaan di sana tahun 2000. Oh enggak, 2022 lah. Nah, waktu bintang tamunya Happy Asmara. Happy Asmara. Kalau ini jelas idola nih, Lu Cinta Luna. Apa nih, Ani mau tanya apa? Ngeten, wau kan jenengan dawuhaken kenapa kok singa niku dados raja hutan. Amargi kan niku mentalitas. Nah, sakniki cara menemukan mentalitas dalam diri seseorang niku pripun? Cara menumbuhkan ini lho. Ken supados angsal mental sing gede ngoten lho. Mental sedikit. Mental. Oh, mental. Nggih. Kamu kena mental? Mboten. Ya Allah, Ani-Ami santri ini Gus Reza. Gus Reza itu salah satu role model Kiai NU yang menurut saya sangat visioner, itu Gus Reza itu. Jadi menjaga tradisi tapi juga pandangannya luas itu Gus Reza, Kiaimu. Kebetulan sahabat saya. Semuanya butuh proses, ya Ami. Butuh pengalaman. Mental saya itu terbentuk karena saya itu masuk ke lokalisasi pertama kali tahun 2000. 2000 baru viral tahun 2018.
Berarti 18 tahun mentalitas saya teruji, dilatih selama 18 tahun. 12 tahun nih. Jadi nggak ada yang instan. Pak Prabowo itu 2024 sudah ikut konsensi Partai Golkar, nggak masuk, kalah. 2009 jadi wakil Ibu Megawati, kalah. 2014 maju sama Hatta Rajasa, kalah. 2019 maju sama Sandiaga Anu, kalah. Ya itu maksudnya aku. Baru 2024. Mentalitasnya juara. Mentalitasnya juara. Makanya kalau saya disuruh milih olahraga lari atau jalan, kamu milih lari apa jalan? Jalan mawon, Gus. Jalan. Mergo kowe males toh? Sama. Kalau disuruh milih olahraga lari apa jalan, saya tetap milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Nah, mentalitasmu ini akan terbentuk tergantung dengan siapa kamu bergaul. Kowe lak kekancan karo kucing, yo mentalmu mung kaya kucing. Kowe lak kekancan karo ula, yo mentalmu kaya ula. Kowe lak kekancan karo wedhus, yo mentalmu mung kaya wedhus. Tapi kalau kamu bermain dengan orang-orang hebat, mentalmu orang hebat. Saya itu sejak kuliah nggak punya teman sepergaulan, karena saya bertemannya dengan dosen, dengan teman-teman polisi kayak Kapolsek dan Ramil. Karena saya merasa nggak nyaman saja ketika ketemu teman-teman kuliah itu dia ngomong, "Sok malam minggu ngapel gini sopo, kumpul neng di nongkrong di mana?" Udah nggak nyaman saya. Dari saya kuliah. Jadi saya dulu selalu bergaul dengan orang yang lebih tua dibandingkan saya. Kebetulan saya dulu itu masuk sekolah itu terlalu prematur. Jadi saya selesainya terlalu dini. Maka saya punya kecenderungan bergaul dengan orang-orang hebat. Dengan orang-orang hebat. Itu yang membentuk mentalitas saya hari ini. Kalau soal kemampuan, omane mau banding ke Miftah karo Gus Reza, oh kadoan, baina sama wasumur sat. Tapi soal mentalitas bisa diadu. Kalau dulu bahasanya Mbak Tim begini sama saya, Miftah itu bagian dari orang yang qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Kemampuannya minimalis tapi hasilnya maksimalis. Saya itu sering dikafir-kafirkan orang, Mas Ani Ami. Tapi saya sudah mengislamkan lebih dari 300 orang. Sementara yang mengkafir-kafirkan saya, belum tentu dia pernah mengislamkan orang lain. Makanya kenapa saya protes orang yang membandingkan Kiai dengan Habib, atau Kiai dengan Kiai, aku seneng karo Gus Iki, seneng karo Gus Kai. Hak kamu untuk membandingkan itu apa? Mereka yang kamu banding-bandingkan sudah memberikan sumbangsihnya untuk agama ini, sementara kamu yang membanding-bandingkan belum memberikan apapun untuk agama ini. Jadi kita tuh nggak berat, Kiai kok ngono, aku seneng karo Gus Iki, seneng karo Gus Kai. Saya tuh paling nggak suka kalau lihat TikTok, aku seneng karo Miftah, seneng karo Ani Ami umpamanya. Saya tersinggung. Tapi aku seneng karo Gus Reza, seneng karo Miftah, malah ora apa-apa. Makanya kemarin saya diskusi, udahlah Habib ya nggak usah saling salah-salahan. Kalau butuh kambing hitamnya cukup saya saja. Saya dari dulu paling nggak nyaman ketika santri atau jamaah itu kena penyakit banding-banding ke kiai. Walikuli syai'in maziyah, semua orang punya kelebihan masing-masing. Jadi ya kalian yang hari ini merasa paling pondok paling goblok, santai saja. Saya dulu sekelas di pondok yang nggak ngaji cuma saya sendiri. Tapi 40 siswa santri di pondok saya waktu itu. Sekarang yang punya pondok cuma saya sendiri. Ngapa? Kok kamu merasa jadi santri paling goblok? Begitu kamu pulang kampung, bisa jadi kamu paling alim. Kenapa? Sak kampung musing mondok mung kowe dhewe. Optimis, santai saja. Apa tadi bedanya optimis sama pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Makanya wal ismu minhum mu'rabun wa mabniyun. Kamu harus jadi mu'rab, jangan mabni. Kamu harus menjadi trendsetter, tidak hanya follower. Kamu harus menjadi problem solver, bukan hanya troublemaker. Kamu harus menjadi imam, tidak hanya makmum. Menjadi yang terdepan, tidak hanya di belakang. Menjadi orang yang dirasani, bukan ngerasani. Menjadi orang yang dibicarakan, tidak hanya membicarakan. Itu menjadi orang yang dijelek-jelekkan, itu baru keren. Saya bilang, kenapa kamu dijelek-jelekkan? Karena kamu baik. Kenapa kamu direndahkan? Karena kamu tinggi. Betul? Kenapa kok hari ini ada orang membaik-baikkan dirinya sendiri? Karena dia sadar diri bahwa dia adalah orang yang jelek. Makanya butuh membaikkan diri. Mentalitas itu mentalitas fighter petarung. Saya dulu mau dibunuh sama preman di Jogja, todong pistol,
Alhamdulillah mental saya terbentuk. Hercules, preman paling besar di Jakarta, sekarang anggotanya 1.200.000 orang. Apapun omongan saya sekarang ya, yang bisa perintah Hercules cuma 2 orang. 1 Prabowo, 2 Gus Miftah. Mentalitas. Sing iso gawe aku mumet, manaf. Mana mumet. Iya kamu, iya. Nih, perkenalkan nama saya Andika Adi Setianingsih. Andika, oh satunya Andika, satunya Ani Ami. Jodoh kayak ini ya. Andika Adi Setianingsih. Ini lanang kabeh gitu. Andika Aldi Setianingsih. Andika Adi, ya kan lanang kabeh. Tapi kayaknya kalian berjodoh deh. Tapi kok Ani Ami cuwil sing Andika gede. Wah, bahaya ya. Ana lombok ning dhuwur tahu. Kamu fakultas apa, Mbak? Setianingsih. Fakultas Teknologi Industri. Oh, jurusannya? Jurusan Teknik Kimia. Teknik kimia. Jadi macam-macam bojomu siram karo air aki ngono ya. Di air keras soalnya. Cita-citanya Setianingsih pengen jadi apa? Cita-cita. Kalau sesuai dengan jurusan, sebagai seorang engineer, karena sesuai dengan kuliahnya. Oh, kalau nggak sesuai dengan jurusan? Kalau realitanya, sak paringnya Gusti Allah. Siti paringi manaf ya manaf. Ani ami ya ani ami. Sak-sae lah pokoknya. Santai aja ani ami, kalau jodoh pasti bertemu. Bertemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah.